guys, perkenalkan nama saya Aisyah Mutirasani dari Prodi TBI semester 3 dengan NIM 24130018. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan sekilas tentang English Phonology. Guys, apa sih itu fonologi dan apa manfaatnya bagi kita seorang calon guru, terutama di mata pelajaran bahasa Inggris? Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi atau suara dalam suatu bahasa dan untuk mengetahui apa-apa saja itu fungsinya dalam membedakan maknanya. Dan mengapa penting? Karena dapat mempermudah proses belajar dan mengajar kita dengan para siswa, seperti kita dapat mengucapkan suatu kata dengan benar dan dapat mengurangi kesalahan pelafalan dan juga membuat pronunciation kita itu tepat, lebih mudah dan jelas ketika kita berkomunikasi dengan para siswa. Oke, next yaitu guys, apa sih itu bedanya antara phonetics dengan phonology? Phonetics adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi atau suara itu dihasilkan atau diucapkan dengan menggunakan fisik atau secara fisik seperti alat bantu ucap yaitu mulut. Sedangkan fonologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi atau suara itu dalam suatu bahasa dan juga berfungsi untuk membedakan makna dan artinya. Oke, next yaitu contoh pelafalan kata dalam konsonan dan vowel. Pada konsonan th dengan contoh kata healthy dan teeth. Dan pada konsonan the yaitu pada contoh kata mother dan this. Th dan the itu seperti sama, tapi berbeda. Th itu lidah kita seperti di belakang gigi atas, dan yaitu tidak terlalu ditekan seperti hanya keluar angin saja dari mulut. Sementara the itu gigi kita agak di bawah gigi atas atau di antara gigi atas dengan gigi bawah dan sedikit ditekan. The. Oke, dan next yaitu pada konsonan sh, yaitu dengan contoh kata sheep dan nation. Dan pada konsonan z yaitu dengan contoh kata leisure atau television. Ini juga seperti sama, cuman kita dapat membedakannya. Tempatnya agak sama. Sh dengan z. Konsepnya sama dengan yang tadi, yaitu the dan the. Satu agak ditekan, satu hanya seperti keluar angin. Sh, z. Oke. Contoh konsen pada selanjutnya yaitu pada ye, yaitu dengan contoh kata yes dan onion. Oke, pada vowel seperti i dan i dan i. Oke, dengan contoh kata pada i yaitu busy, dan pada contoh i yaitu dengan field, busy, field. Oke guys, next yaitu phonemes and minimal pairs. Guys, phonemes adalah bunyi terkecil atau bunyi yang paling kecil dalam suatu suara atau dalam suatu kata atau dalam suatu bahasa, dan kita biasanya itu dapat membedakan apa maknanya. Sementara minimal pairs adalah dua kata yang berbeda makna, dan itu biasanya dikarenakan hanya karena berbeda satu
bunyi saja atau satu huruf saja. Contoh minimal pairs yaitu pada kata sheep dan sheep, sheep dan sheep. Dan contoh yang kedua yaitu bed dan pet, bed dan pet. Guys, apa sih maknanya dan di mana saja itu perbedaannya? Oke, pada contoh kata sheep dan sheep itu berbeda pada vowelnya yaitu i dan i. I dan i. Oke. Dan maknanya itu pada vowel i pada kata sheep itu berarti mengirimkan. Dan pada vowel i dengan kata sheep itu berarti domba. Sheep dan sheep, sheep dan sheep. Oke. Dan contoh yang kedua yaitu yaitu pada bed dan pet, bed dan pet. Di sini lumayan jelas apa sih perbedaannya? Perbedaannya itu pada awal katanya atau pada awal hurufnya yaitu b sound dengan p sound. Bed, pet. Bed berarti kelelawar, sementara pet yang berarti tepung. Dan itu saja sudah berbeda arti. Oke, yang terakhir yaitu syllable structure. Guys, secara makna syllable adalah suku kata. Sementara ketika kita mendefinisikannya, syllable itu berarti satu unit bunyi dalam suatu kata yang biasanya dimulai dengan vowel yang disertai konsonan atau sebaliknya itu konsonan yang disertai dengan vowel. Syllable sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu onset, nukleus, dan koda. Onset itu berarti syllable-nya atau subkatanya itu berada di awal kata. Sementara nukleus syllable-nya itu biasanya berada di inti kata. Dan koda syllable-nya itu berada di akhir kata. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menganalisis syllable strukturnya. Pada contoh kata cat, jumlah syllable-nya cuma 1 yaitu cat. K di situ sebagai konsonan, E di situ sebagai vowel, dan T di situ sebagai konsonan. Atau bila kita masuk ke bagiannya yaitu K di situ pada kata cat, cat itu sebagai onset, dan E di situ sebagai nukleus karena dia berada di inti kan, dan T di situ sebagai koda dan dia berada di akhir kata. Dan contoh syllable-nya yang 2 yaitu student. Student. Suku katanya ada 2 kan? Oke, mari kita menganalisis strukturnya itu satu-satu. Pada kata suku kata yang pertama, S di situ sebagai konsonan, T di situ juga sebagai konsonan, dan U di situ sebagai vowel. Dan pada suku kata yang kedua itu dent. D di situ sebagai konsonan, E di situ sebagai vowel, dan N dan T di situ sebagai konsonan. Oke guys, I think that's all for me. Apabila ada kesalahan, baik itu di kata, di sikap, ataupun di penjelasan saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya di sini juga masih sebagai pelajar. Oke, I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.